Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Yusuf Hudapona, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dari jurusan Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan minat pada peserta didik. Perkembangan minat pada peserta didik ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ya, baik, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materi. Sebelumnya, kita terkadang suka tertukar mana yang minat dan mana yang bakat. Kadang saya juga tertukar, apakah ini minat saya, apakah ini bakat saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arti minat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Minat dapat diartikan sebagai keinginan dari hati untuk melakukan sesuatu hal yang kemudian dilaksanakan. Apabila tidak diminati, maka tidak akan dilaksanakan. Minat ini dilakukan tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua, bakat. Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang mana kemampuan ini perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya, dan potensi tersebut dapat berkembang. Ya, dari penjelasan tadi dapat terlihat perbedaannya. Untuk lebih jelas, bisa lihat video berikut. Minat menurut beberapa ahli, yang salah satunya Crow dan Crow. Crow dan Crow ini mengatakan bahwa minat merupakan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Ya, jadi di sini maksudnya minat itu dapat mendorong kita untuk tertarik terhadap sesuatu hal. Kemudian, menurut Crow dan Crow juga mengatakan faktor yang mempengaruhi minat ada 3. Untuk yang pertama, dorongan dari dalam diri individu. Maksudnya di sini dorongan rasa ingin tahu dorongan dalam diri individu ini akan membangkitkan minat seseorang. Contohnya, minat membaca, maka anak tersebut akan terdorong atau termotivasi untuk membaca, dan begitu pula untuk hal-hal yang lainnya. Untuk yang kedua, motif sosial. Motif sosial ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya, minat dalam hal belajar. Seseorang ingin mengetahui bahwa masyarakat lebih menghargai orang yang berpendidikan, sehingga kejadian yang dialaminya ini dapat menimbulkan minatnya untuk belajar agar dia lebih dihargai oleh masyarakat. Jadi, motif sosial juga mempengaruhi terhadap minat seseorang. Ya, contohnya seperti tadi, untuk belajar agar lebih dihargai oleh masyarakat. Kemudian, yang ketiga, faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Apabila seseorang berhasil melakukan kegiatan dan maka aktivitas tersebut akan memperkuat untuk menjadi minatnya. Misalnya, jika kita sukses dalam belajar dan hasilnya itu memuaskan, maka minat kita terhadap belajar itu akan lebih tinggi karena hasilnya juga lebih baik. Akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, maka akan mengurangi minat terhadap hal tersebut, dan malah
akan dibenci oleh orang tersebut, anak tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengenali minat? Ya, di sini cara mengenali minat anak ada 3. Untuk yang pertama, pertanyaan. Pertanyaan di sini maksudnya apabila anak sering bertanya tentang sesuatu, maka dapat dipastikan atau diperkirakan anak tersebut berminat terhadap hal tersebut yang sering ditanyakan. Untuk yang kedua, dengan membaca buku. Apabila anak yang sering membaca buku tentang suatu hal atau suatu kegiatan, maka anak tersebut memang berminat terhadap isi buku tersebut atau buku apa yang sedang dibaca. Misalnya tentang buku renang, salah satu contohnya, maka anak tersebut berminat akan olahraga renang. Untuk yang ketiga, dengan ditanya keinginan. Jika kita menanyakan kepada anak tersebut apa sih keinginannya, apabila kita mewujudkan apa yang dia inginkan, maka secara jujur anak-anak akan mengatakan apa yang diinginkannya dari hati, maka hal tersebut adalah minatnya. Dari pembahasan sebelum-sebelumnya, apa sih pengaruh minat terhadap pendidikan anak? Ya, pengaruh minat terhadap pendidikan anak ini sangat besar. Salah satu contohnya misalnya untuk menjuruskan di bidang apa sih anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya. Dengan melihat minat anak, kita sebagai pendidik maupun orang tua untuk kedepannya nanti bisa menentukan mana jurusan pendidikan selanjutnya yang harus diambil oleh anak. Misalnya anak yang pintar dalam pembelajaran matematika bisa ke jurusan matematikanya yang sesuai dengan minatnya. Untuk yang pintar bermain musik bisa ke jurusan musik ataupun seni. Kenapa harus dijuruskan pendidikannya? Karena jika minat anak itu tidak sesuai dengan jurusannya, maka pendidikannya itu tidak akan dilakukan dengan tulus hati, karena minat itu sendiri kan datangnya dari hati dan tanpa adanya paksaan. Dengan pendidikan yang sesuai dengan minatnya, maka anak akan lebih bersemangat dalam belajar pula. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bila kurang jelas dan ingin bertanya bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.